Wiener, Austria, sekolah seksualitas pertama di dunia. Sejak berabad-abad yang lalu, Wiener sangat terkenal sebagai kota yang paling kreatif di seluruh dunia. Bahkan, kota ini telah memberikan dunia dengan Mozart dan Freud dan sejumlah orang jenius lainnya. Wiener kini tak lagi menikmati keuntungan global, juga tidak memiliki tempat persembunyian modern seperti Berlin maupun beragam budaya seperti London. Namun demikian, Wiener memiliki hal lain tentang kemalasan atau kemalasan yang produktif sebagaimana beberapa media internasional memprediksinya. Demikian itu merupakan sebuah pujian untuk beberapa jenis kemalasan dan yang patut untuk dikagumi. Dardis McName, editor The Vienna Review, menyebutkan bahwa bisnis di Wiener bukan bisnis dan tidak akan pernah menjadi bisnis, ungkapnya. Bisnis di Wiener adalah kehidupan. Anda dapat mengenal orang-orang di Wiener selama bertahun-tahun, sementara Anda tidak benar-benar mengetahui apa pekerjaan mereka. Lain daripada hal itu, fakta mengejutkan yang lain tentang Wiener menunjukkan bahwa kebanyakan orang berpikir masalah seksual adalah hal yang dialami dan bisa dipelajari dengan sendirinya. Namun seorang kepala sekolah di Austria berpikir sebaliknya. Dalam hal ini, ia telah membuka sekolah seks internasional pertama di dunia untuk mengajarkan siswa bagaimana caranya menjadi pecinta yang sangat hebat. Ya, seorang wanita bernama Ylva Maria Thomson, seorang kepala sekolah asal Swedia, telah membuka sekolah seks internasional pertama di dunia. Sebuah sekolah fenomenal yang diberi nama The Austrian International Sex School terdapat di Wiener dan menawarkan pelajaran dengan biaya 1.400 pound sterling atau sekitar 20 juta rupiah. Lebih jauh, bahkan kepala sekolah tersebut mengatakan siapapun yang berusia di atas 16 tahun bisa mendaftarkan diri di perguruan tinggi seksualitas pertama di dunia. Mereka, para siswa, akan tinggal di asrama campuran blok pria dan wanita, di mana mereka diharapkan dapat mempraktikkan pekerjaan rumah. Pada akhir kursus, para siswa akan diberi kualifikasi. Pendidikan inti tidak teoritis tetapi sangat praktis. Penekanannya adalah pada bagaimana menjadi kekasih yang lebih baik, posisi seksual, teknik membelai, fitur anatomi, jelas kepala sekolah Ylva Maria Thomson seperti dilansir Daily Mail. Salah seorang juru bicara sekolah Melody Kirsch menambahkan, mereka yakin bahwa sekolah seks ini akan sukses besar di dunia internasional. Ylva Maria telah bekerja dalam waktu yang lama untuk ide ini dan telah menerima banyak dukungan dan bunga, jelas Melody Kirsch. Sekolah ini telah menjadi kontroversial di Austria. Iklan yang menampilkan gambar vulgar dengan beberapa orang bercinta telah dilarang di TV Austria. Ini dibungkus dalam sebuah cara yang sangat stylish, tapi itu hanya menjual seks, ungkap salah seorang pengunjuk rasa. Lain daripada hal itu, di Wiener juga dikenal sebagai kota yang menjadikan semua warganya menjadi sangat santai dan tidak terburu-buru. Tepat kiranya bahwa tidak ada seorang pun yang terburu-buru di kota Wiener, Austria. Nyatanya, perjuangan keras yang dikagumi di tempat lain tidak disukai di kota ini. Ini masalah budaya. Gedung-gedung opera dan ruang-ruang konser tidak dipandang sebagai kesenangan kaum elit, melainkan sebaliknya merupakan bagian dari kehidupan yang layak. Lebih jauh, Josh John, koresponden The Associated Press, dengan sedih bercerita bagaimana dia menulis ulasan pada pembukaan terbaru pada setiap musim opera.
tetapi ulasan indah yang dibuatnya hilang tanpa jejak. Hampir tidak ada surat kabar atau situs online yang menerbitkannya. Ia pun mengatakan bahwa bagaimana susahnya mendapatkan tiket opera di Wina selalu terjual habis, dan bagaimana pemerintah Austria bisa begitu saja mengeluarkan 700 juta euro untuk membangun sebuah gedung opera di tempat yang sangat terpencil. Di Austria, dan khususnya di Wina, seni adalah dianggap sebagai sebuah agama. Bagaimanapun, kota indah ini gambaran dari efisiensi yang sempurna. Wina mematahkan mitos bahwa Anda harus memilih efisiensi atau bersantai. Anda dapat memiliki keduanya. Penduduk Wina punya suatu tujuan. Psikolog menjelaskan bahwa kemalasan itu jenis kemalasan tertentu, pastinya meningkatkan kreativitas. Hal ini terjadi selama masa inkubasi dari proses kreatif. Ini adalah ketika kita berhenti membalikkan masalah di pikiran sadar kita, dan sebaliknya membiarkan pikiran bawah sadar kita mengambil peran. Ketika jalan keluar yang sempurna dari sebuah masalah muncul ketika Anda mandi, itu adalah hasil dari akhir masa inkubasi, kata seorang koresponden. Lebih jauh, beberapa penelitian telah menemukan hubungan antara sejenis perilaku yang tampak malas-malasan ini dan terobosan-terobosan yang dinilai sangat kreatif. Wina secara konsisten berada dalam daftar kota yang paling nyaman ditinggali di dunia, mengungguli kota-kota seperti Copenhagen, Zurich, dan New York. Dalam sebuah rilis surveinya, Mercer, sebuah perusahaan konsultan, memasukkan kesehatan, kebahagiaan, dan kualitas hidup dalam daftarnya. Dan karena Wina sudah tidak lagi menyetak seorang Mozart atau seorang Klimt, faktor lain yang dapat membawa sejenis inovasi seni, termasuk budaya imigran yang membawa angin segar di awal tahun 90-an, tidak ada lagi di sini. Kota ini merupakan rumah bagi seni musik dan seni peran yang sangat kuat. Seperti gudang konser di kota ini, kedai kopi adalah katedral sekuler. Sebuah inkubator ide, sebuah persimpangan intelektual, ringkasnya, sebuah tempat yang dapat dengan mudah ditemui di kota ini, seperti Apple Strudel. Wina bukanlah pelopor kedai kopi. Kedai kopi pertama di dunia muncul di Konstantinopel pada tahun 1555. Itulah berbagai fakta tentang sekolah seks dan lain halnya di Wina. Tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah berikut.